Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Jamil SHMH. Kali ini saya akan membahas tentang isu yang sangat viral sebetulnya, diusulkan oleh sejumlah purnawirawan TNI, yaitu ada 8 usulan sebetulnya, tapi saya ingin membahas yang sangat menarik menurut saya, yaitu usulan agar Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka itu diganti dikarenakan putusan MK yang membolehkan Mas Gibran itu nyalon atau judicial review undang-undang pemilu terkait usia itu menurutnya itu melanggar hukum acara MK dan melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman. Intinya putusan MK 90 tahun 2023 kalau saya nggak salah itu adalah cacat. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana sebetulnya proses pergantian atau pemakzulan wakil presiden di Indonesia? Nah, di pasal 7A dan 7B sebetulnya atau pasal 7A, pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 sudah sangat jelas diatur. Saya ingin bacakan yang pasal 7A ya. Presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dari pasal 7A ini menurut saya dari aspek subjek hukum umpama pemakzulan itu memang tidak harus berpasangan, tidak harus presiden dan wakil presiden, bisa salah satu karena di sini menggunakan kumulatif dan juga alternatif. Redaksinya adalah presiden dan garis miring atau wakil presiden. Bisa kedua-duanya kalau memang syarat-syarat pemakzulan sudah memenuhi pada pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya, maka keduanya bisa kemudian dimakzulkan. Atau salah satunya, entah itu presidennya atau wakil presidennya. Nah, sekarang kemudian mekanismenya bagaimana? Mekanismenya itu harus melalui usul DPR. Jadi kalau purnawirawan TNI mengusulkan langsung ke MPR itu jelas menyalahi mekanisme yang diatur dalam pasal 7A. Tetapi kalau ini adalah isu yang dihembuskan kemudian ditangkap oleh DPR, dibawa pada sidang paripurna dengan quorum 2/3 dari sejumlah anggota DPR dan 2/3 yang setuju dari yang hadir dalam sidang paripurna itu, maka kemudian pemakzulan ini bisa kemudian menggelinding menjadi berproses terus sampai kemudian dimintakan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi alasannya apa? Di dalam usulan sejumlah purnawirawan TNI ini itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menurunkan usia calon presiden atau wakil presiden karena dianggap cacat putusan MK itu. Maka ini korelasinya kemana? Apakah ini berkaitan dengan pelanggaran hukum? Tentu tidak. Karena pelanggaran hukum itu di sini sudah jelas deliknya, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Putusan MK tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum ini. Apakah perbuatan tercela? Kalaupun kemudian dikonstruksi atau dikaitkan dengan perbuatan tercela, maka kemudian apakah bisa membuktikan apa keterlibatan Mas Gibran sebagai seorang wapres?
kalau kemudian ada tindakan mengintervensi Mahkamah Konstitusi, itu dianggap perbuatan tercela. Tetapi apakah ada bukti Mas Gibran terlibat? Kalau ayahnya yang terlibat, umpama ayahnya yang terlibat mengintervensi Mahkamah Konstitusi, dan itu dikualifikasi sebagai perbuatan tercela, ya nggak bisa kemudian menyasarnya kepada anaknya. Ya, subjek hukumnya berbeda, saya pikir gitu loh. Yang kemudian berpeluang masuk menurut saya adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ini bisa dikonstruksi menurut saya. Pertama adalah bahwa kecacatan putusan MK itu sudah dinyatakan oleh beberapa hakim MK yang mengucapkan dissenting opinion. Salah satunya adalah Saldi Isra, kemudian salah duanya adalah Arief Hidayat dan lain sebagainya. Itu sudah mengatakan bahwa banyak masalah dalam putusan MK itu. Yang kedua adalah putusan MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memecat Ketua MK Bapak Anwar Usman. Sehingga memang terbukti ada problem dalam proses pengambilan pembuatan dan pengambilan putusan MK ini. Terbukti Anwar Usman melanggar etik dan disanksi, diberhentikan dari ketua. Ini menurut saya bisa kemudian dikonstruksi, ya. Tetapi apakah kemudian ini akan diambil oleh DPR untuk kemudian dijadikan dijadikan alasan, kemudian digoreng ya dalam gedung dewan di situ, ya. Kalau dari sisi konfigurasi politiknya, di mana koalisi sekarang gemuk, apalagi kemudian Pak Prabowo atau Pak Presiden sudah memberikan pernyataan melalui Pak Wiranto bahwa itu bukan kewenangannya, ditambah lagi Ketua MPR juga menyatakan bahwa Mas Gibran itu sah dan dilegitimasi serta dilegalisasi oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, dan melalui proses pelantikan. Sudah sah, kata Bapak MPR. Jadi dari sisi politik menurut saya, meskipun saya bukan ahli politik ya, tetapi dari sisi konfigurasi politiknya menurut saya memang susah ya. Orang hukum tata negara itu harus tahulah, meskipun tidak terlalu dalam tentang politik ya, tetapi dari konfigurasi politik memang susah menurut saya. Tetapi politik itu dinamis. Hari ini umpama konfigurasinya seperti itu ya, masih kemudian sulit, bisa jadi dinamika politik ini akan terus mengalami perubahan, apalagi konfigurasi Mahkamah Konstitusi umpama sekarang juga sudah berubah. Ketuanya sudah bukan lagi Bapak Anwar Usman yang notabene keluarga dari Mas Gibran umpama. Kemudian ada juga pendatang baru, kalau nggak salah ada 2 di situ, salah satunya Arsul Sani ya. Itu juga ada di Mahkamah Konstitusi. Ya bisa jadi kemudian MK itu menganulir putusannya sendiri dengan menyatakan bahwa hal itu adalah cacat. Nah, katakanlah begitu. Artinya ada peluang memang meskipun susah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.